kalau mereka yang selama ini merasa tersingkirkan, terkalahkan, tidak punya kepastian, terus mereka bikin acara. Mereka yang bikin acara. Tanggal 9 Oktober itu, Putri, di Kota Itu Tua. Bapak ingat betul ya? Oh, gas ya, jumlahnya 1000. Wow. Iya, dari kampung-kampung bikin farewell. Kebayang nggak? It was so touching. Farewell-nya apa tuh Pak? Mereka ngapain aja tuh Pak? Mereka bikin panggung, terus mereka bikin testimoni satu-satu pada ngomong testimoni. Dan itu yang kalau saya bilang paling menyentuh di antara semua. Karena mereka menceritakan, ada kok rekaman-rekamannya. Tapi tahun 2022 saya selesai tugas, alhamdulillah. Tapi ini adalah satu kelompok masyarakat yang selama ini merasa terlewatkan ya. Terus mereka merasa terlindungi selama ini. Dan di situ momen the most touching. Saya itu berapa kali observasi, ini gimana? Anda udah foto, terus Anda ngelarang orang lain tidak foto. Udah. Panis sampai. Karena dia udah dapet ya Pak? Oh, iya. Nah, sering di masyarakat kita tanpa sadar itu begitu. Karena kita udah dapat, udah punya rasa tenang, udah dah yang lain mau kegusur kayak, mau kegeser kayak, mau susah hidup kayak gitu. Yang penting kami udah aman. Nah, nggak boleh. Harus beri rasa ketenangan pada masyarakat. Harus beri rasa ketenangan. Betul. Dan ketenangan itu lebih pressure lagi. Bapak harus memberikan ketenangan buat orang lain lagi. Ketenangan dan kepercayaan. Iya. Jangan sampai tenang tapi nggak percaya. Iya betul. Oke? Sisi lain, jadi kita harus mengerjakan itu. Apa yang kita kerjain? Transparansi. Kami transparan. Ada kasus disampaikan, nggak disampaikan. Kenapa? Kita udah bayangin, ini nggak mungkin selesai dalam seminggu 2 minggu. Nggak sebulan 2 bulan. Begitu namanya itu ya. Tanggalnya 11 Maret, Putri. 2020, 11 Maret nih. Kita kan kalau ingat 11 Maret serangan umum Super Semar. Bukan, 11 Maret itu WHO declare. Statusnya berubah. Dari epidemi menjadi pandemi. Itu begitu berubah status, berarti akan lama. Langsung immediately, Masya Allah, ini akan panjang nih. Oke? Berarti kita harus bikin kepada masyarakat percaya pemerintah mengerjakan what is best dan pemerintah akan apa adanya. Karena itu kami Jakarta, ada yang meninggal 10, 20, 30 kita laporin. Walaupun waktu itu dikritik, kenapa kok ditunjukin datanya, bikin orang panik. Aku ingat aku ingat. Bukan bikin orang panik, ini membuat orang percaya bahwa pemerintah tidak menutupi apa-apa. Pemprov DKI tidak menyembunyikan fakta. Semua disampaikan apa adanya. Setelah ini berjalan berapa bulan, baru orang menyadari bahwa transparansi itu penting. Penting sekali. Betul. Oke, nah, terus gimana rasa tenang? Tapi gini, itu dibiasakan untuk mendengar kritik, dibiasakan dengar komentar orang, itu jadi harus dibiasakan. Apa yang membuat Bapak jatuh cinta sama ibu waktu itu? Waktu itu saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Ferry kuliah di Fakultas Psikologi. Kampusnya bertetangga. Tapi yang bikin kita ketemu sebetulnya karena kosnya yang bertetangga. Jadi kalau saya tinggal di Jogja, rumah saya di situ. Kalau Ferry karena dia kos kan. Nah kosnya itu di dekat rumah saya. Nah di situ kemudian mulai interaksi, mulai interaksi dekat lah gitu ya. Kemudian ya terus saya suka aja. Saya suka. Harus dipotong sehingga bisa untuk menjelekkan. Kalau didengerin lengkap, ternyata bagus-bagus aja. Ya, itu terima kasih. Itu kan sebetulnya pengakuan implisit. Sampai dia harus ngurangin konten untuk menjatuhkan. Terus, jadi seperti ada implicit message. Future is ours. History is yours. Tergantung. Kalau saya lagi di Jakarta, kalau di Jakarta saya biasanya pagi itu bersama keluarga. Pagi-pagi saya sholat sama-sama, kita subuhan, kemudian habis itu kalau pas harinya saya exercise. Olahraga apa Pak? Olahraganya 2. Satu adalah treadmill, satu lagi rowing, rowing mesin. Fun. Jadi 2 itu. Paling sejam. Nah, itu selesai. Terus habis itu ngobrol dengan keluarga. Ibu saya di sini sama saya. Jadi sama ibu, kemudian terus mulai kegiatan. Tergantung harinya.
ada yang kegiatan saya di rumah, ada tamu, kita meeting di sini, atau meeting tempat lain. Nah, kalau udah itu, acaranya bervariasi itu tiap hari. Kan nggak bisa dibikin sama, kan nggak kayak kantor. Bener. Kalau kayak kantor tuh kan kita berangkat gitu ya kantor. Kalau sekarang lebih leluasa. Oke. Terus malam saya usahakan untuk mumpung sekarang bisa maghriban di rumah, jadi saya maghrib di rumah. Makan malam bareng. Biasanya kan dulu ketika masih tugas susah. Susah, iya bener Pak. Susah. Terus habis itu biasanya ada acara lagi. Oke. Kira-kira gitu siklusnya. Lagu yang, jadi ada ceritanya gini. Suatu ketika saya di Amerika waktu itu, dia di Indonesia, pengen cari mainan untuk this little baby that just born. Jadi saya ke Babies R Us. Oke. You know that. Iya. Babies R Us cari situ. Nah, pas lagi saya masuk di situ, lagu yang diputar itu Butterfly Kisses. Butterfly Kisses. Terus ketika dan Butterfly Kisses itu ceritanya saya punya nih. Apa Pak? Coba Pak. Charles Lee. Oh. Jadi ini syairnya itu tentang seorang ayah yang lagi mau nganter anaknya ke pernikahan. Anak perempuannya. Okay. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven and she's daddy's little girl. Okay. As I drop to my knee by her bed at night. Okay. Jadi bayangkan coba, anaknya lagi di ujung sana, saya lagi nyari mainan anak masih bayi lagi kan Pak? Masih bayi. Terus jadi ketika dia mau menikah itu seperti kembalikan ragu itu. Jadi ini cerita tentang dia lagi berjalan menuju pernikahan. You should listen to this music nanti. Nanti aku dengerin Pak. Kok Bapak mau? Kan Bapak waktu itu bersaing di pemilihan presiden dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba Bapak diangkat jadi Menhan. Iya. Banyak orang kecewa. Banyak orang kesel. Iya. Dan kok Bapak mau gitu? Kok Bapak nggak, wah udah pokoknya gue terus aja ngelawan Pak Jokowi. Pokoknya gue di luar lawan Pak Jokowi gitu. Kok Bapak, saya jadi Menhan loh ini. Jadi begini ya, nggak mengerti kok orang banyak yang bertanya seperti itu, karena bagi saya ya begini, kita rival dalam suatu kompetisi, ya kan? Apakah rival dalam suatu kompetisi itu harus jadi lawan? Coba kita ingat waktu kita di sekolah, kita ikut adu lari deh. Adu lari. Ada yang menang, ada yang kalah. Oke, lo dapat piala. Hah, benar nggak? Iya benar. Gue main sepak bola, tim gue kalah. Ya udah. Apa kita gebuk-gebukan? Ya itu adalah menurut saya IQ yang sangat rendah gitu, benar nggak? Iya kan? Jadi satu, beliau ingin jadi presiden. Gue ingin jadi presiden. Dia mau jadi presiden untuk apa? Kan untuk mengabdi. Iya betul. Untuk berbakti. Untuk apa? Untuk Indonesia kan? Ya. Saya juga begitu. Tujuan sama, mungkin caranya beda lah. Saya juga mau berbakti untuk Indonesia. Nah, kalau sama-sama mau mengabdi untuk Indonesia, kok harus melawan? Setelah selesai nih ya? Iya, setelah selesai. Kan lebih baik dua-duanya kerjasama untuk mengabdi, untuk Merah Putih. Tapi nggak ada ego yang diturunkan akhirnya. Begini, kalau kecewa pasti ada dong. Siapa yang manusiawi kan pasti. Manusiawi, tapi kan kita istilahnya kan kita komitnya untuk mengabdi untuk Merah Putih. Dan mengabdi, benar nggak? Dari situ saya juga lihat Pak Jokowi, saya kira di lingkungannya juga banyak nggak setuju ajak saya jadi Menteri Pertahanan, benar nggak? Iya. Saya percaya. Saya yakin. Saya yakin sekali. Pasti banyak yang, ngapain nih? Ngapain? Benar nggak? Udah. Prabowo ngapain ada di sini? Bahaya. Gitu. Bahaya. Nanti dia kudeta lagi kan gitu. Muka kudeta kali ya. Muka Bapak memang tampaknya kudeta.
Iya kan? Tapi artinya ketika Pak Jokowi bisa mengambil keputusan itu, dia juga menurunkan egonya aja, sama-sama Ya menurunkan makanya egonya. kan kita untuk merah putih. Kan begitu. Kan? Saya salut sama Bapak nih. Tapi masyarakat ada yang marah kan Pak. Nah, Ya kita harus berani untuk menjelaskan. Saya jelaskan ke pengikut-pengikut saya, benar nggak? Sudahlah. Saya cerita kepada mereka di partai saya kumpulin. Karena kan yang banyak keras itu juga justru dari partai saya kumpulin dan saya ceritakan Hideyoshi, saya ceritakan juga Abraham Lincoln, saya juga ceritakan Mao Zedong. Mao Zedong pun juga begitu. Waktu begitu menang dia tahun 49, Kuomintang kalah. ya. Dia pilih salah satu, di sana sistem dia ada beberapa wakil presidennya. Salah satu wakil presiden yang dia pilih Lawannya. adalah jenderal dari Kuomintang. Si jenderal itu datang ke Mao Zedong. Anda kenapa milih saya? Saya kan pernah membunuh anak buahmu. Ribuan saya pernah bunuh. Mao Zedong bilang, jangan kita bicara masa lalu. Stop. Kita bangun Tiongkok yang baru. We look to the future. Nah, ya itulah kebesaran jiwa seperti itu. Akhirnya Tiongkok sekarang kayak apa? Jadi, kalau memang kita kalau memang kita cinta tanah air, ya kan nggak jadi masalah. Iya. Sekarang yang bikin Indonesia hebat kan apa harus pangkat tinggi? Enggak, siapa yang angkat keharuman nama bangsa Indonesia kan banyak. Yang kita merdeka juga emang karena hanya orang-orang pangkat tinggi, orang-orang kecil, orang nggak punya nama, nggak punya pangkat, kita masuk kampung dia udah siapkan cangkir-cangkir teh. Cangkir teh dia siapkan untuk kita minum. Kita minum, haus. Tapi sadar nggak kita waktu itu, untuk dia bikin secangkir teh, Perjuangannya seperti apa? dia harus cari kayu, Pak Dedi. Oh iya benar. Ya. Berapa kilo dia harus jalan naik hutan cari kayu. Ya kan? Dia datang dengan berat, kayu itu dia bawa. Dia harus ambil air. Nggak ada keran. Nggak ada keran sampai sini. Nggak ada keran. Dia rumah lantainya tanah. Gede. Nggak ada keran kan. Dia harus jalan berapa kilo. Turun lebah ambil air. Baru dia masak. Baru dia siapkan untuk kita. Bagaimana coba? Dan itulah rakyat kita. Bapak sama ini tidak pernah mau ngomong di mana-mana, diam terus. Kenapa Pak? Kok diam terus gitu Pak? Jadi memang saya kan diangkat jadi Menteri Pertahanan kan. Betul. Nah, jadi pertahanan itu, Mas Dedi ya, adalah hal yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan bangsa kan. Pertahanan. Jadi unsur pertahanan itu sebetulnya rahasia. Oke. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Sangat rahasia. Jadi suatu negara pasti ada yang tidak suka. Terharu juga sih. Iya. Ada orang kasih sambutan apa macam-macam, terus kemudian perpisahan gitu ya. Dan ya selesai, saya tuh nggak pernah nyalonin diri. Ya. Jadi sebenarnya Mbak Putri saya mempersiapkan di tahun 2023 itu adalah persiapan Ganjar pensiun kira-kira begitu. Oke. Nah, ya semua saya kira kalau saya sampaikan ke kawan-kawan, ini kan semua gara-gara survei gitu. Iya. Kalau namanya Ganjar itu nggak ada di survei mungkin juga tidak seramai ini gitu. Iya. Nah, masuklah survei kira-kira hampir ya 2 tahun yang lalu saya kira intensitasnya cukup tinggi dan pada saat itu nama Ganjar diperbincangkan. Oke. Istri saya nggak tahu. Begitu Pak. Dia hanya baca diikuti. Ya ini ada berita kayak gini ya. Apalagi anakku. Iya. Oh, cueknya minta ampun dia. Saya mencoba merasakan apa sih sebenarnya dimaui rakyat itu. Calling. Apakah Anda terpanggil di situ? Sebenarnya
misi politik itu seperti misi sosial, bukan seperti misi bisnis. Oke. Beda kan? Iya. Kalau misi bisnis kan saya mesti untung, mesti dapat profit, mesti ada duit, kaya, kira-kira gitu. Jadi menjadi entrepreneur, sukses, bagus, kredibel, dipercaya masyarakat. Jadi kalau politik tidak. Kalau politik mesti ada calling. Kamu terpanggil nggak? Kalau kamu nggak terpanggil nggak? Jadi sosok seperti apa yang bisa mengisi kekurangan Bapak? Ya seperti orang menikah saja. Iya. Menikah pun kita mengkonseptualisasi. Saya begini, saya pengen dapat pasangan seperti ini. Agar kita bisa saling mengisi. Akhirnya ruang yang bisa dilakukan adalah berkompromi dengan cara berkomunikasi. Oke. Dan tidak pernah ada yang dapat ideal. Maka ada yang sukses, ada yang tidak. Oke. Ada yang kemudian dia terus sampai hari tua, ada yang kemudian beda di jalan macam-macam. Jadi